Good morning everyone. Morning Blessing kali ini kita masih meneruskan serial Hidup Dipulihkan oleh Tuhan. Kembali kita lihat kisah Sakius pada bagian-bagian terakhir dalam Lukas pasal 19. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pada saat orang-orang Yahudi dan orang-orang yang lain mendengar statement, pernyataan dari Sakius, saya yakin hati mereka berubah dari membenci menjadi senang. Karena bayangkan, kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Kalau ada yang susah, kuberikan dari setengah harta yang kupunya. Perubahan besar terjadi. Perubahan yang menyeluruh terjadi dalam hidup Sakius. Dia bukan hanya seorang yang menerima sukacita dari Tuhan, tapi kali ini dia menjadi seorang yang memberi secara radikal. Hidup itu, saudara, kadangkala dituntut Tuhan untuk mampu memberi secara radikal. Saya ingat kisah dalam Kejadian pasal 22. Satu kali Tuhan memanggil Abraham dan menyuruh Abraham membawa anaknya yang tunggal, Ishak, sebagai salah satu korban sembelihan. Tanpa sedikit ragu, Abraham dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di Gunung Moria mempersembahkan Ishak. Kita tahu kisahnya. Ditaruhlah Ishak di atas mezbah Tuhan. Diambilnya pisau, siap disembeli Ishak, anaknya yang tunggal itu. Tapi kemudian kita tahu, tiba-tiba dari langit Tuhan berfirman untuk tidak menyembelih Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Paling tidak 2 hal yang sangat penting ketika kita melihat kisah seorang yang memberi secara radikal. Yang pertama, ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, di mana korbannya? Maka ayat 8, Kejadian pasal 22. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, memberi itu, saudara, dengan sebuah keyakinan, kita gak akan kehilangan apapun. Bahkan sebenarnya Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Pada saat saudara berkorban, pada saat saudara memberi, yakinlah bahwa sebelum saudara memberi, Tuhan telah menyiapkan, telah menyediakan. Jehovah Jireh, dari tidak ada menjadi ada. Kalau itu yang benar-benar menguasai hati saudara, nilai kerajaan itu yang benar-benar mempengaruhi hidup saudara, saudara tidak akan pernah takut untuk memberi, untuk berkorban, bahkan memberi secara radikal. Karena apa? Karena saudara yakin sebenarnya sebelum saudara memberi, Tuhan telah menyiapkan terlebih dulu berkat yang besar buat saudara dan saya. Inilah kali pertama dalam Kejadian 22 Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk memberkati Abraham. Karena apa? Karena Abraham memberi dengan radikal. Hal yang kedua, ketika Abraham ingin membunuh Ishak, anaknya itu, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ayat 12, Kejadian 22. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Memberi itu adalah ujian yang Tuhan beri untuk melihat apakah saudara takut akan Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kita lebih takut dengan masalah, dengan kesusahan, dengan ekonomi yang sukar, ekonomi yang sulit. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan, kita harus lebih takut akan Tuhan. Ini yang ditemukan oleh Allah kepada Abraham. Ketika Tuhan melihat Abraham dengan tidak segan-segan mempersembahkan anaknya sendiri, maka Tuhan berkata, aku tahu engkau takut akan Tuhan. Memberi menjadi ujian buat saudara dan saya. Apakah kita takut akan Tuhan atau tidak? Berilah hidupmu, berilah waktumu, berilah yang terbaik yang engkau punya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya, talentamu, pemikiranmu, hal-hal yang spesial yang Tuhan tahu di hatimu, di dalam hidupmu. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Itu yang terbaik mungkin yang saudara punya. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Karena pada saat saudara mempersembahkan itu kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang melihat bahwa kita takut akan Tuhan. Maka kita akan lihat perkataan yang Tuhan katakan kepada Abraham, juga kepada kita. Aku bersumpah demi diriku sendiri bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ada berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita dengan limpah. Amin.